Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alaika salatullah, alaika salamullah, alaika salatullah, alaika salamullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, pengajian yang ada di RT 3 RW 1 yang kita namakan pengajian Majelis Iqra Taman Surga. Pada kesempatan ini Wa akan menerangkan sedikit yang berkaitan dengan azan. Anak-anak sekalian, kaum muslimin dan muslimat, ulah kahanggi anak baru dimanapun berada yang dapat menyaksikan video ataupun rekaman ini, semoga bermanfaat bagi kita pada dunia dan akhirat. Wahai kaum muslimin dan muslimat, berbicara soal azan. Azan hanya ada pada agama Islam, tidak ada pada agama yang lain. Azan kumandangnya harus kencang dan harus kalau bisa suara yang bagus, karena ini adalah syiar. Sekali lagi, tidak ada pada agama yang lain, hanya ada pada agama Islam. Lapas-lapasnya adalah lapas pilihan, hasil musyawarah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat-sahabatnya di waktu dulu. Waktu dulu Nabi mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah apa gerangan yang harus dilaksanakan kalau untuk memanggil manusia untuk sholat berjamaah ke masjid. Para sahabat-sahabat banyak memberikan dan memberikan usulan. Ada yang mengusulkan supaya dinyalakan api di atas menara. Ada yang mengusulkan supaya dinaikkan bendera. Dan ada yang mengusulkan supaya dipalu atau dipukul lonceng. Semua itu ditolak oleh Nabi. Akhirnya dapat rumusan, yaitu mengumandangkan kalimat-kalimat tauhid. Maka oleh karena itu, kalimat azan ini tidak boleh salah. Karena ini kalimat tauhid, kalimat hakikat, kalimat syariat, dan pilihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang benar. Di antara menara-menara masjid ataupun musola-musola banyak yang salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu salah. Nggak ada baral di situ. Nah, jadi tolong bagi tukang-tukang azan dipelajarin dengan yang benar. Maknanya sangat agung sekali. Memanggil manusia semuanya. Wahai manusia pedagang, tinggalkan daganganmu. Berangkat ke masjid. Tunaikan salat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar dari segala dagangan. Petani begitu juga.
silahkan tinggalkan ladang dan sawahmu dulu. Karena seruan telah berkumandang di udara. Supaya pekerjaan dan perbuatan petani itu dapat berkah. Begitu juga pejabat, karyawan, siapapun manusianya, yang pokoknya dia sudah mukallaf, dia sudah balik, berangkatlah ke masjid. Karena di sana adalah berkah. Di sana adalah keutamaan. Di sana adalah kemuliaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang memenuhi azan tersebut. Para kaum muslimin dan muslimat, anak-anak pengajian yang kumuliakan. Begitu juga kalimat-kalimat yang lainnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalimatnya, hurufnya, panjang pendeknya harus benar. Ini kalimat tauhid, kalimat hakikat. Apabila tidak benar, ucapan ini salah, orang yang azan itu terancam murtad, keluar dari agama Islam. Karena ini kalimat tauhid. Asyhadu. Jangan asyhadu. Alla ilaha illallah. Sering kita mendengar di menara masjid, di menara musola, ilallah, salah itu. Illa itu adalah huruf istisna kalau menurut ilmu nahwu. Jangan ilah. Ilallah salah besar. Tidak ketemu. Salahnya antara langit dan bumi. Maka tolong diperbaiki. Nah, sekali lagi, coba bayangkan, wahai para tukang azan, tidak boleh kita memiliki semangat doang. Belajarlah. Kalau belum izin dari seorang gurumu, ya jangan jadi tukang azan lah. Kalau menurut gua, belajar yang benar. Coba kita bayangkan, Bilal, dia diizinkan oleh Nabi, dibenarkan oleh Nabi, lolos tes dan lolos ujian oleh Nabi, baru dia menjadi tukang azan. Nah, sekarang kita bertanya, wahai para tukang azan di musola ataupun di masjid, di kampung-kampung, izin dari siapa? Lolos dari siapa? Benar azanmu dari siapa? Jadi tolong dipelajari. Karena azanmu itu kalau benar, setan akan lari tunggang langgang. Sejauh-jauhnya setan akan lari. Malah terbalik. Bahwasanya dengan azanmu setan tidak merasa terganggu. Setan diam-diam aja di masjid, malah makin ramai untuk menggoda dan mengganggu orang yang akan sholat. Akhirnya orang yang sholat tidak ada yang khusyuk, karena setan di situ banyak. Nah, oleh karena itu, azan itu bukan sekedar azan, mengandung berkah yang luar biasa, mengandung kemuliaan yang luar biasa. Sama ada bagi yang azan ataupun yang mendengar azan. Bagi yang azan, apabila azanmu benar, ingat, Nabi berkata kepada seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, tolong berikan kepadaku satu amalan. Kalau aku mengamalkan itu dan tidak mengamalkan yang lain lagi, aku masuk surga."
Nabi menjawab, jadilah tukang azan. Nah, jadi betapa mulianya. Jadi kalau azannya bagus, kita dianjurkan supaya menjawab azan tersebut. Karena azan tersebut apabila didengar oleh burung, didengar oleh kayu-kayuan, dedaunan, rerumputan, pepasiran, batu-batuan yang ada di sekitar itu yang mendengar azanmu, semuanya bertasbih kepadamu. Nah, alangkah mulianya orang yang azan itu. Tapi sekali lagi, dengan azanmu yang salah, masjid tidak berkah jadinya. Musola yang ada di kampung tidak berkah jadinya. Coba kalau masjid berkah, rezeki penduduk kampung itu akan gampang dan mudah. Kesehatan masyarakat akan sehat semuanya. Aman damai antara tetangga dengan tetangga. Karena setannya jauh terus. Sebentar lagi azan kumandang, setannya kabur. Nah, jadi begitu saja yang dapat buat terangkan dalam kesempatan ini. Sekali lagi dan terakhir, pesan Uwa, jangan dianggap sepele azan ini. Belajarlah dengan yang benar. Jadi jangan dipermudah, jangan diobrol dah. Cuman bermodal semangat, nggak ada gurunya, nggak ada dipelajarin. Tahu-tahunya tukang azan. Akhirnya tadi masjid tidak berkah. Kampung tidak berkah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.